Bisakah kita kembali ke masa lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semuanya. Saya mohon maaf tadi terlambat, padahal saya datang lebih awal, tapi terlambat gara-gara muter-muter, lupa tempat. Tapi ngomong-ngomong soal terlambat, kan kita sekarang akan berbicara tentang, saya berdiri ya, sekarang kita akan berbicara tentang time travel yang sekarang sejak muncul Kaskus, sejak muncul web dan lain sebagainya, konsep-konsep itu mulai berkembang dan mulai banyak orang yang menyatakan bahwa itu nyata atau itu ada atau setidaknya bahwa itu mungkin terjadi. Tapi kita masuk dulu ke bab realitas sebelum kita masuk ke bab kemungkinan-kemungkinan yang memberikan kepada kita lebih banyak fantasi. Kita masuk dulu pada realitas dulu ya. Jadi begini, siapa yang tahu, saya tadi kan terlambat. Terlambat itu terikat dengan ukuran waktu. Jadi apa yang dimaksud dengan waktu? Ada yang bisa menjawabnya? Saya kasih duit 50.000. Ada yang bisa menjawabnya apa yang dimaksud dengan waktu? Sesuatu yang bergerak, Pak. Hah? Berarti saya waktu? Ya. Iya, berarti saya waktu? Enggak, bukan. Sesuatu yang bergerak itu banyak. Tapi dimensi. Satu komponen dimensi. Ada satu objek tertentu gitu, misalnya bulan bergerak. Iya. Oke, waktu itu adalah salah satu komponen dimensi. Oke, ya, tapi salah satunya itu apa gitu? Itu kan sebenarnya tidak definitif. Yang memiliki ruang. Oke, ginilah. Jadi yang dimaksud dengan waktu itu adalah satuan durasi gerak. Ini kebayang ya ke ini satuan durasi gerak. Jadi yang dimaksud dengan waktu itu adalah satuan durasi gerak. Artinya kalau saya bergerak, saya dihitung durasinya, maka di situ ada waktu. Nah, waktu yang biasa kita ketahui, misalkan ya, waktu yang biasa kita amati itu adalah siang dan malam. Apa yang membuat kita bisa menyadari siang dan malam? Durasi pergerakan matahari. Begitu kan? Kemudian apa yang dimaksud dengan pagi hari misalkan, itu kan satuan waktu. Itu adalah berarti ketika matahari baru bergerak, sudah bersinar tapi belum sampai ke puncak, belum sampai ke atas dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan waktu itu adalah satuan durasi gerak. Artinya ketika saya bergerak-gerak, bukan sesuatu saya yang dianggap sebagai waktu, tapi durasi saya dalam bergerak itu, maka itu disebut sebagai waktu. Berarti waktu itu terikat pada gerakan. Kok salah? Nah, waktu itu terikat pada gerakan. Nah, jadi secara teoritis, kalau tidak ada sesuatu yang bergerak, maka tidak mungkin ada waktu. Secara teoritis begitu. Bisa nggak di sini kita menjadi abadi? Bisa. Kalau sesuatu yang ada di sini semuanya tidak bergerak. Tapi itu kan mustahil. Jantung kita bergerak, peredaran darah kita bergerak, sel kita bergerak, semuanya dihentikan, oksigen semuanya dihentikan, semuanya, barulah itu yang dimaksud dengan abadi, terhenti semuanya. Jadi abadi yang artinya tidak ada akhirnya, sebenarnya memang tidak pernah ada awalnya. Jadi abadi itu pasti tidak mungkin ada awalnya, makanya tidak ada akhirnya. Karena tidak ada satuan waktu, tidak ada satuan gerak yang bisa mengukurnya. Kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian itu yang kita pahami bersama. Kemudian gerak itu apa? Gerak itu apa? Kan waktu tergantung pada gerak. Nah, gerak itu apa? Gerak, betul. Gerak itu adalah, untung saya belum ngeluarin duit 50.000 tadi. Kalau ini kan tadi ada taruhannya ya. Nah, yang dimaksud dengan gerak itu, adalah pindahnya tempat, ya. Pindahnya sesuatu. Nanti sesuatu ini bisa kita bahas. Kita kurungin dulu, pindahnya sesuatu ke tempat lain. Nah, jadi yang dimaksud dengan gerak, kalau misalkan ada jantung berdenyut, bergerak, pindah posisi enggak? Pindah. Yang pinggir-pinggirnya itu ngik gitu lagi. Artinya pindah kan? Nah, berarti yang dimaksud dengan gerak itu adalah pindah ke tempat lain. Nah,
sekarang kita balik ke pertanyaan. Balik lagi ke pertanyaan, bisakah kita, bukan. Gerak itu pindah ke tempat lain. Nah, tempat itu apa? Berarti gerakan itu terkait pada tempat. Tempat atau ruang ya, ruang. Nah, ruang itu apa? Atau tempat itu apa? Wadah materi. Wadah materi, oke. Tempat adalah wadah dari materi. Ya udah, wadah itu kan nama lain dari ruang. Nah, ruang itu apa? Atau wadah itu apa? Ada yang tahu? Wadah itu apa? Atau ruang itu apa? Tempat itu apa? Ruang yang mengisi alam semesta. Lah iya itu ruang. Ruang itu apa? Ini ruang nih, ini ruangan, ini ya ruangan ya. Kita sepakati ini ruangan. Ruang itu apa? Hah? Ketiadaan. Ini ada tuh. Kita ada di sebuah ruangan. Sesuatu yang melingkupi. Melingkupi sesuatu. Oke, melingkupi itu apa? Oke, jadi yang dimaksud dengan ruang itu adalah formasi dimensi yang imajiner atau faktual yang melingkupi sesuatu. Nah, yang tadi itu yang Bapak itu, sesuatu. Jadi formasi dimensi panjang, dimensi tinggi, dimensi lebar, nah itu bersatu jadi sebuah formasi sehingga menghasilkan sebuah ruang. Mau itu imajiner, mau itu fakta, itu disebut ruangan. Jadi kalau saya ada di alun-alun, saya hanya melihat bawahnya saja, tapi saya tidak bisa melihat lebarnya, itu tetap bisa disebut sebagai ruang. Anggaplah misalkan ruang hampa udara, atau ruang apa, atau ruang angkasa, dan sebagainya. Secara imajiner kita menggambarkan bahwa di situ ada dimensinya, ada panjangnya, ada lebarnya. Begitu kan? Betul ya? Nah, oke. Jadi, waktu itu sebenarnya terikat pada gerakan, dan gerakan itu terikat pada formasi dimensi. Dimensi itu panjang, tinggi, lebar, yaitu ruang. Maka ruang itu bisa kita ukur dari mana? Coba, ruang itu bisa kita ukur dari mana? Kita bisa mengetahui bahwa ini ruangan itu dari mana? Ada ujung. Ujungnya itu mana? Ujungnya itu. Pembuktian kita atas ujung itu tuh dari mana? Dari gerakan kita. Dari waktu tempuh kita dalam kita bergerak ke sana. Maka kita bisa mengetahui ruang itu segitu. Betul ya? Maka gerakan ini, ruang ini sebenarnya terikat juga sama waktu. Jadi makanya ini dimensi itu disebutnya sebagai ruang dan waktu. Karena semuanya keterikatan. Tidak mungkin ada ruang kalau tidak ada waktu. Tidak ada waktu kalau tidak ada ruang. Makanya para ilmuwan biasa ditanya sebelum Big Bang apa yang terjadi? Para ilmuwan tidak bisa menjelaskan karena tidak ada konsep sebelum. Sebelum Big Bang, nah sebelum nggak ada karena sebelum itu konsep waktu, sedangkan sebelum Big Bang tidak ada ruang, tidak ada waktu. Jadi nggak ada istilah sebelum di situ. Begitu kurang lebihnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian yang fundamental terkait dengan tema kita sekarang, yaitu time travel. Bisakah waktu kita itu kita acak-acak, kita rekayasa? Atau misalkan ruang dulu lah. Ruang dulu ya, ruang dulu ini formasi, ini ruang. Bisakah ruang itu kita acak-acak? Misalkan kita dari sini, datang ke sini, lalu balik lagi ke sini, ke ruangan yang sama, ke posisi yang sama. Bisa nggak? Bisa. Kalau waktu, bisa nggak kita maju ke masa depan, balik lagi ke masa lalu? Nggak bisa. Secara hukum fisika nggak bisa. Secara hukum fisika nggak bisa. Kenapa yang gerak bisa, yang ruang bisa, sedangkan yang waktu nggak bisa? Kan tadi ini saling terikat sebenarnya semuanya, satu kesatuan. Ruang dan waktu satu kesatuan. Kalau satu ruang bisa kita langkahin dan balik lagi, kenapa waktu tidak? Terjebak materi. Sebenarnya yang terjadi itu adalah kita bahkan tidak bisa pindah ke ruangan satu dan balik lagi, sama seperti kita tidak pernah bisa maju ke masa depan dan balik lagi. Sebenarnya, ini misalkan saya berdiri di sini, saya pindah ke sini, bisa nggak saya balik lagi ke sini? Nggak bisa. Bisa nggak? Saya di sini, oke, saya menghormat, saya joget-joget.
Saya balik lagi ke sini, lalu balik lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Yaitu karena tadi ada gerak. Kalau ada gerak, berarti ada frame yang bergerak. Kalau ada frame yang bergerak, artinya waktunya sudah pindah. Jadi waktunya sudah pindah itu, ketika saya balik lagi ke sini, posisinya tidak mungkin sama. Tidak mungkin sama lagi. Jadi, semesta itu, ini anggaplah ruang dalam sebuah waktu. Jadi, kalau saya di sini, lalu saya pindah ke sini, saya balik lagi ke posisi semula itu sebenarnya ke sini, bukan ke sini. Paham ya? Saya balik ke sini, lalu ke sini lagi, itu bukan posisi semula saya. Jadi saya tidak mungkin bisa kembali ke tempat yang tadi lagi itu. Begitu. Nah, inilah penjelasan paling mendasar kenapa ruang dan waktu itu tidak mungkin bisa kita lampaui. Iya kan? Kita nggak mungkin. Jadi konsep time travel sebenarnya tidak mungkin dalam gagasan yang seperti ini. Tapi kemudian muncullah sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Einstein yang dia mengatakan bahwa sebenarnya baik ruang maupun waktu itu relatif, dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satu yang paling mungkin bisa diamati itu adalah gravitasi. Gravitasi bisa mempengaruhi ruang dan bisa mempengaruhi waktu. Nah, jadi sebenarnya misal begini, Einstein itu berpikirnya sebenarnya sederhana. Berpikirnya itu sederhana. Gagasan relativitas yang paling awal Einstein kemukakan itu sebenarnya gini. Kan waktu itu patokannya adalah gerakan. Saya melihat matahari bergerak, maka di situ ada waktu. Tapi matahari itu bergerak juga mengelilingi Bima Sakti. Yang berarti dia punya takaran waktu tersendiri. Takaran waktu yang saya punya dengan takaran yang dimiliki oleh matahari dalam mengelilingi galaksi itu berbeda. Sama seperti ketika saya berdiri di atas kereta dengan kecepatan 100 km per jam, maka itu bergeraknya 100 km per jam. Tapi ketika saya bergerak mendekati posisi tujuan kereta itu, maka sebenarnya kereta itu lebih lambat dan saya lebih cepat. Begitu kan? Nah, relativitas itu yang Einstein pikirkan tentang relativitas itu standarnya seperti itu. Nah, sekarang bisakah kita melampaui waktu gara-gara ada relativitas itu? Kata Einstein, boleh, tapi ada banyak sekali paradoks. Yang paradoks itu menghasilkan kemustahilan tentang kemungkinan kita untuk pindah waktu. Gitu. Misalkan gini, kemungkinan yang pertama untuk pindah waktu itu adalah bahwa kita harus bergerak minimal menyamai kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau sudah dengan kecepatan itu, karena itu udah kecepatan mentok, cahaya itu adalah waktu itu sendiri. Atau cahaya itu sebenarnya adalah simbol yang paling jelas untuk menjelaskan waktu. Kurang lebihnya begitu. Nah, kalau kita misalkan bergerak dengan kecepatan cahaya, maka kita abadi sebenarnya di situ. Karena tidak akan terikat ruang dan waktu. Nah, kalau kita mendekati kecepatan cahaya, maka kita mungkin saja akan bisa menerobos waktu. Sebenarnya mungkinnya gitu. Karena ya yang tadi itu matahari apa segala rupa ukuran yang paling utamanya itu adalah cahaya. Nah, bisa nggak kita mendekati kecepatan cahaya atau menyamai kecepatan cahaya? Ada dua paradoks. Yang pertama, semakin kita bergerak cepat, semakin besar energi yang kita butuhkan. Kalau akang teteh ibu bapak bergerak dari alun-alun sampai Cimahi, berjalan kaki, itu capek banget. Tapi kalau lari, jauh lebih capek, mungkin nggak kuat. Mungkin ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita bergerak dengan kecepatan yang lebih, kita membutuhkan energi yang lebih besar. Semakin besar semakin kita berusaha mendekati kecepatan cahaya, kita membutuhkan energi yang semakin besar. Semakin mendekati, energinya semakin besar sampai tidak terhingga. Semakin dekat, sehingga kita tidak mungkin bisa mendekati kecepatan cahaya karena energi yang dibutuhkan terlalu besar. Itu paradoks. Itu kontradiksi, nggak mungkin. Jadi makin kita berusaha untuk makin cepat, makin besar energinya, kayak lari yang tadi itu. Itu yang pertama, yang tidak memungkinkan kita bisa menembus waktu. Kemungkinan yang kedua untuk bisa menembus waktu itu adalah kita mendekati kecepatan cahaya, tapi semakin kita bergerak mendekati kecepatan cahaya,
semakin lambat waktu untuk kita. Waktu untuk kita tuh jadi semakin lambat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini adalah pernyataan Einstein yang akhirnya 30 tahun kemudian terbukti. Jadi ada astronot terbang dari bumi ke bulan dengan kecepatan paling cepat yang bisa diraih roket pada zaman dulu. Pas dia balik lagi ke bumi, usianya 1 detik lebih muda daripada orang yang ada di bumi. Karena apa? Karena dia bergerak dengan kecepatan yang super cepat. Masih jauh dari kecepatan cahaya, tapi dia super cepat. Artinya ketika dia semakin mendekati kecepatan cahaya, maka waktunya untuk dirinya sendiri melambat. Jadi kalau kita bergerak secepat, kitanya malah lambat gitu. Yang akhirnya kita nggak akan ketemu gitu. Karena kita melambat dari situ. Iya, pembuktiannya yang tadi itu, astronot bawa jam. Terbang, balik lagi. Loh kok beda kui? Cuman beda sedetik. Tapi beda sedetik kan horor itu sebenarnya. Para ilmuwan tuh horor banget pada waktu itu. Gak sedetik sebenarnya, kurang dari sedetik. Cuman biar lebih dramatis lah gitu. Nah, dari sini maka sebenarnya kita juga tidak mungkin bisa mendekati kecepatan cahaya. Dan karena itu, maka kita tidak bisa untuk bisa melampaui waktu. Nah, ini realitas. Ini realitas saintisnya gitu. Ya, saya bukan tukang guru fisika, ya kadang-kadang sih ngajar, tapi bukan ini. Cuman intinya kurang lebihnya adalah seperti ini. Nah, lalu muncul dari mana cerita tentang time travel? Muncul dari imajinasi manusia ketika dia diperkenalkan dengan internet. Baraya semua yang ada di sini itu semuanya punya fantasi, punya imajinasi. Selama ini fantasi dan imajinasi itu, bahkan yang paling menarik sekalipun, itu tetap tersimpan dalam imajinasi. Tapi ketika internet muncul, Kaskus datang, Facebook dan lain-lain kemudian merajalela, ketika ada satu fantasi yang kemudian dicatatkan di situ, itu menular ke orang. Jadi viral misalkan. Dan akhirnya orang mulai punya konsep tentang time travel. Makanya sebelum tahun 1900-an, kita nggak mengenal sama sekali konsep time travel. Kita nggak kenal. Misalkan, budaya-budaya spiritual kita, nenek moyang kita yang mendirikan agama atau yang apa dan sebagainya, mereka nggak punya cerita, nggak punya imajinasi di sini tentang time travel. Mereka nggak punya. Kalau abadi ada, kalau waktu kalau awal dan akhir dan sebagainya itu ada. Tapi kalau pindah itu nggak mungkin. Nah, jadi ini sekedar pengantar saja. Nanti kalau misalkan Baraya mau membahas tentang kasus-kasus tertentu yang dianggap sebagai time travel, kita akan tunjukkan bahwa itu sebenarnya hoax. Karena landasan dasarnya itu adalah seperti ini. Kita seperti frame yang kita nggak mungkin balik lagi. Seandainya pun, ini tambahan sedikit, seandainya pun mesin waktu misalkan ya, seandainya mesin waktu itu tetap ada, bisakah kita kembali ke masa lalu? Nggak bisa. Karena kita bergerak. Jadi misalkan ini kan gini, ini kotak terus gitu ya, si ruangan itu. Kita misalkan kembali ke masa lalu, ini sebenarnya maju ke masa lalu yang sebenarnya di depan kita. Kebayang kan? Jadi kita nggak bisa mundur sebenarnya. Jadi kita belum berbicara soal paradoks kakek, belum berbicara soal apa-apa. Yang jelas secara nalar imajinatif kita saja ini, waktu itu sebenarnya nggak mungkin kita lampauin. Satu-satunya jalan itu adalah bahwa kita tidak bergerak sama sekali. Disitulah kita menjadi abadi. Nah, jadi yang mutlak itu yang nggak bergerak. Sedikit lagi, boleh tambahan sedikit? Tambahan sedikit lagi, ini sains, tapi saya pengen tambahan sedikit lagi masuk ke dunia filsafat. Di sini itu ada satu tambahan yang paling menyebalkan. Gerak di alam semesta itu ternyata terikat pada sebab akibat. Ini yang jadi masalah tuh. Jadi saya bergerak, kenapa? Saya bergerak. Ada yang menyebabkan saya bergerak? Ada. Otak saya mendorong saya untuk melakukan itu, misalkan seperti itu. Apa yang membuat Akang ada di situ? Ada yang menggerakkan itu, ada di situ. Semuanya di sini itu kita terkait dengan sebuah sebab. Nah, sebab-sebab itu ada dalam setiap frame. Ini sebab, sebab mengakibatkan, akibat ini mengakibatkan, jadi lagi mengakibatkan dan sebagainya.
Nah, hukum sebab akibat ini terikat pada gerakan kita. Jadi, kalau misalkan kita pindah dimensi, misalkan kita pindah waktu, kita nggak mungkin bisa mengatasi sebab akibat ini. Inilah yang tadi disebut sebagai paradoks kakek itu. Kalau kita punya mesin waktu, kemudian kita kembali ke masa lalu, ketemu sama kakek kita yang bujangan, bisakah kita membunuhnya? Kalau bisa, berarti siapa yang membunuh kakek kita? Kan kitanya nggak akan ada. Karena yang menyebabkan kita ada di sini itu adalah kakek kita yang kawin dengan nenek kita. Gitu kan? Tapi kalau misalkan tidak bisa, apa yang menyebabkan kita tidak bisa membunuhnya di masa lalu? Kalau kita punya gergaji mesin, dia sudah terikat, kita udah di situ, dan tidak ada apapun yang menghalanginya, kita kan bisa membunuhnya. Tapi kan kenyataannya secara teoritis tidak mungkin, karena siapa yang membunuh dia? Kan begitu. Nah, paradoks kakek itu terikat bukan gara-gara hukum fisika ini, tapi gara-gara filsafat yang tadi itu, bahwa tiap gerakan kita itu pada dasarnya terikat pada sebab dan akibat. Kita adalah akibat dari sesuatu sebelum kita. Jadi kalau kita mau pindah ruang waktu, misalkan, bukan soal ruang waktunya aja, sebab akibatnya harus dirombak, dan itu mustahil. Kita lanjut ke diskusi. Meanwhile, Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.